Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefani Jasinda dengan NPM akhir 129 dari Perikanan C Angkatan 2022. Di sini saya akan melakukan penjelasan mengenai olah data dari salah satu uji dalam praktikum rancangan percobaan yaitu uji Friedman. Nah, di sini sudah ada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Perikanan Angkatan 2021 mengenai pengaruh penambahan tepung daging ikan nila terhadap cita rasa otak-otak. Untuk perlakuan yang digunakan itu ada 4 perlakuan, di mana perlakuan A di sini menggunakan 50 gram tepung daging ikan nila, perlakuan B 100 gram, perlakuan C 150 gram, dan perlakuan D itu 200 gram. Nah, kemudian penelitian ini mengambil 25 responden secara acak untuk mereka bisa memberikan penilaian mereka terhadap cita rasa otak-otak dari setiap perlakuan yang digunakan. Untuk parameter penilaian yang digunakan itu ada 5, di mana dapat kita lihat di sini, poin 1 itu artinya sangat kurang, poin 3 kurang, poin 5 cukup atau sedang, poin 7 baik, dan poin yang ke-9 itu baik sekali. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat di sini, di tabel yang responden ini, ke-25 ke-25 responden ini sudah memberikan penilaian mereka terhadap setiap perlakuan pemberian tepung daging ikan nila untuk cita rasa otak-otak. Nah, tujuan dari adanya olah data ini untuk kita bisa mengetahui apakah ada perbedaan nyata yang terjadi di antara setiap penilaian dari masing-masing perlakuan A, B, C, D ini. Oke, langsung saja kita mulai. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan memberikan ranking dari setiap masing-masing penilaian yang ada di dalam tabel bagian kiri ini. Nah, kita bisa isi rankingnya itu di tabel yang ada di sini. Nah, untuk rumus yang dapat kita cantumkan yaitu rank average dalam kurung, kita klik penilaian dari perlakuan pertama dan juga responden pertama sesuai dengan peletakan yang ada di tabel bagian kiri ini, kemudian titik 2 atau titik koma, kita blok seluruh penilaian pada responden 1 yang ada dari perlakuan A hingga perlakuan D, kemudian kita klik Fn F4 untuk mengabsolutkan range ini, kemudian kita titik 2 lagi. Nah, di sini untuk ordernya atau urutannya itu ada descending dan ascending. Nah, untuk pengolahan data pada penelitian ini kita menggunakan ascending, jadi kita tambahkan 1, kemudian enter. Lalu setelah kita mendapatkan rankingnya, kita blok nilai ini ke kanan, seperti ini. Lalu langkah yang sama kita lakukan juga pada penilaian dari responden kedua. Dengan cara sama dengan rank average dalam kurung, kita klik nilai yang ini, kemudian titik koma, kita blok lagi, lalu kita absolutkan seperti ini, titik 2 atau titik koma, kita klik 1, lalu enter. Nah, kemudian kita geser lagi ke kanan seperti ini. Nah, karena di sini kita tidak hanya menentukan ranking untuk responden 1 dan kedua, tapi kita harus menentukan setiap ranking dari ke-25 responden yang ada. Tidak memungkinkan untuk kita menggunakan rumus rank average ini secara satu persatu. Maka dari itu ada alternatif lain yang bisa kita gunakan agar kita bisa langsung menentukan nilai ranking dari setiap penilaian dari ke-25 responden ini tanpa mencantumkan rumus rank average satu persatu. Rumusnya seperti apa? Sama, yaitu kita menggunakan rumus rank average dalam kurung, kita tetap klik penilaian pertama pada responden ketiga, karena kita sekarang mengisi di responden ketiga, lalu titik koma, kita blok lagi seperti ini. Nah, yang membedakan itu di bagian absolutnya. Bisa kalian lihat di sini kalau misalkan saya absolut sekali, tanda string atau tanda dolarnya itu ada di belakang B, belakang 26, belakang E, dan juga belakang 26. Nah, agar kita bisa menggunakan rumus rank average ini langsung untuk ke-25 responden hingga ke bawah, kita absolutkan kembali sampai tanda stringnya itu berada di belakang seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita kembali lagi lanjut, titik koma, kita pilih ascending. Enter. Nah, sama kita drag dulu ke kanan seperti ini. Nah, setelah kita drag ke kanan, baru kita drag ke bawah. Oke, nah bisa kita lihat di sini kita sudah mendapatkan nilai ranking dari masing-masing penilaian dari masing-masing perlakuan
ke-25 responden yang sudah mengisi. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan dapat kita lihat di sini, kita mengisi nilai total dari masing-masing nilai ranking dari masing-masing perlakuan. Jadi, yang pertama kita, totalkan dulu sama dengan sum, lalu kita blok, nilai ranking pada perlakuan A seperti ini, lalu kita enter. Kemudian kita langsung drag saja ke kanan, karena kita menggunakan rumus yang sama, seperti ini. Lalu, nah, kita sudah dapat nilai totalnya, kemudian kita lanjutkan lagi dengan nilai rata-rata dengan mencantumkan rumus average. Lalu kita blok lagi datanya dari responden 1 sampai responden ke-25, kita enter, lalu kita drag ke kanan. Oke, kemudian di sini dapat kita lihat kita perlu mengisi nilai total yang dipangkatkan 2. Berarti sama dengan kita langsung masukkan saja nilai total di sini, lalu kita pangkatkan 2. Enter, kita dapat nilainya, kemudian kita drag ke kanan. Nah, untuk bagian ini apa yang perlu kita isi? Jadi kita mengisi total sum dari seluruh jumlah total yang telah dipangkatkan 2. Kita enter, nah kita dapat hasilnya 16.555,5. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengisi atau kita akan menentukan nilai angka sama dari penilaian yang ada di tabel ini dan juga nilai ranking yang ada di tabel ini. Nah, agar memudahkan kita untuk bisa menentukan nilai angka sama ini tanpa melakukan kesalahan, nilai ranking yang telah kita tentukan ini dapat kita blok seperti ini, kemudian kita klik conditional formatting, pilih color scale, lalu kita bisa memilih warna yang kita inginkan. Nah, saya akan pilih warna yang ini, kemudian tabel yang ini pun juga kita bisa berikan color scales seperti ini. Oke, dengan seperti ini, pada saat nanti kita menentukan angka sama yang ada di sini, kita akan lebih mudah untuk mencarinya tanpa melakukan kesalahan. Oke, nah sekarang kita lanjutkan lagi ya untuk kita menentukan angka sama. Nah, yang pertama kita isi terlebih dahulu ini nomornya. Oke, seperti ini. Nah, untuk menentukan nilai angka samanya itu seperti apa? Jadi kita bisa melihat dari per baris yang ada di sini. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini, di setiap baris responden ini kita tentukan dari setiap perlakuan ini ada tidak nilai yang dicantumkan itu sama. Contohnya misalnya di responden pertama ini ada angka 5973. Berarti ini belum ada yang sama. Nah, kita cari lagi ke bawah apakah ada yang sama. 5371 ini belum ada. Nah, responden ketiga pun juga belum ada 5731. Nah, untuk responden keempat kita bisa lihat di sini ada nilai yang sama yaitu nilai 9. Nah, berarti di tabel bagian angka asli ini kita masukkan angka 9. Kemudian untuk angka 9 ini kita lihat berapa nilai ranknya 3,5. Nah, kita masukkan 3,5 di sini. Nah, selanjutnya kita juga lakukan hal yang sama dengan melihat ke bawah lagi. Apakah ada nilai yang sama? Nah, kalau kita lihat di sini ada lagi nilai yang sama yaitu ada nilai 3. Nah, kita masukkan di sini 3. Lalu kita lihat nilai ranknya berapa ini 1,5. Nah, kita terus lakukan sampai semua nilai yang ada di sini, nilai sama yang ada di sini sudah kita cantumkan pada tabel yang ada di sini. Oke, nah bisa kita lihat di sini. Jadi kita sudah mencantumkan seluruh nilai asli yang sama yang kita dapat dari tabel yang ada di sini dan juga tabel rank yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita menentukan frekuensi. Bagaimana cara kita untuk menentukan frekuensi? Jadi kita kembali lagi ke
mencari nilai yang sama. Nah, contohnya misalnya kita kan tadi sudah menemukan bahwa pada responden keempat ini ada nilai yang dicantumkan sama, yaitu nilai 9 dengan ranknya itu 3,5. Kalau kita lihat di sini, di baris yang ini, nilai yang sama itu kan hanya ada dua kan, 9 dan juga 9. Berarti di sini kita bisa cantumkan bahwa nilai frekuensi untuk angka asli 9 dengan rank 3,5 itu ada dua. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, untuk nilai asli 3, di sini di responden ketujuh itu juga hanya ada dua. Nah, kita cantumkan lagi di sini ada dua. Lalu kita lanjut lagi. Di responden ke-8 nih, ada dua nilai angka sama, yaitu 7. Kita masukkan lagi 2. Kemudian kita cek lagi nilai asli angka 7, tapi dengan rank yang kedua. Kita cek di sini. Nah, kalau kalian lihat di sini, untuk angka asli dengan rank 2 itu, angka asli 7 dengan rank 2 itu ada 1, 2, dan 3 yang sama. Berarti di sini kita masukkan frekuensinya itu 3. Lalu kita lanjut lagi, nilai yang sama untuk nilai angka sama 5 untuk ranking 1,5 di sini itu ada 2. Ini ya, responden yang ke-12 ini, yang ini, dan juga yang ini. Berarti kita masukkan di sini 2. Lalu nilai angka aslinya 5 juga, tapi ranknya itu 2,5. Nah, di sini ada 4 ya. Kita lihat nih, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini juga 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita masukkan di sini berarti ada 4. Lalu ini yang di bawah nilai asli 5, ini juga angka asli 7-nya itu ada 4 ya. Jadi kita masukkan di sini, ada 4. Lalu yang terakhir di sini, angka asli 5 dengan nilai ranking 2. Di situ kita cari dulu. Ini ya, ada jumlahnya ada 3. Oke, kita masukkan seperti ini. Oke, setelah kita setelah kita menentukan frekuensi, kita lanjut lagi ke jumlah. Nah, jumlah itu seperti apa? Jadi, kita bisa langsung menggunakan contoh dari, angka asli 9 dengan rank 3,5 ini. Jadi kalau kalian lihat di sini, baris pertama yang kita temukan untuk nilai asli 9 itu kan ada di responden keempat. Di sini ada yang ini di baris yang ini, ya kan? Nih, 3,5. Nah, untuk menentukan jumlah, kita lihat lagi selain dari baris yang ini, adakah di antara baris responden yang lain yang juga mencantumkan nilai angka 9 yang lebih dari 1 atau ada yang sama seperti ini, tapi ranknya itu 3,5. Nah, kalau tadi kan kita ketemunya di baris responden keempat kan, ini 9, 9, 3,5, 3,5. Nah, kita cari lagi apakah di ke bawahnya ini ada juga angka asli 5 dengan rankingnya 3,5. Nah, kalian langsung cek aja di bagian rank ini. Nah, ini kan ada yang 3,5 nih. Nah, ternyata ada di responden ke-20 itu ada angka aslinya itu 9 dengan nilai rankingnya itu 3,5. Berarti selain di responden keempat ini, ada juga di responden ke-20. Berarti kita bisa menentukan bahwa angka asli 9 dengan rank 3,5, frekuensi 2 itu memiliki jumlah 2. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke angka asli ketiga dengan ranking 1,5. Tadi kan kita ketemunya itu di responden ke-7. Nah, kita bisa cari lagi apakah di bawahnya ini juga ada angka asli 3 dengan rankingnya itu 1,5. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini 1,5, tapi untuk angka aslinya itu 5. Nah, ini ada ya di responden ke-17. Berarti di sini ada 2. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk seluruh angka sama yang ada di bawah ini. Dan nilainya itu bisa lebih dari 2 ya. Intinya kita cari, selain dari angka asli pertama yang kita temukan di baris pertama, apakah di baris selanjutnya itu ada angka asli yang sama juga. Lalu kita jumlahkan semuanya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini kalau kalian lihat, jumlah dari seluruh angka asli yang tadi kita sudah tentukan itu kita udah menemukan jumlahnya. Oke, nah selanjutnya apa yang perlu kita hitung? Nah, di sini kita harus mencari T pangkat 3, di mana T itu tuh artinya adalah frekuensi, kayak gitu. Jadi kita bisa mencantumkan rumus sama dengan frekuensi pangkat 3. Nah, kalau kita sudah dapat, langsung aja kita
drag ke bawah seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke kolom yang ini, di mana di sini kita perlu mencantumkan rumus nilai T pangkat 3 dikurangi dengan jumlah frekuensinya. Jadi frekuensi pangkat 3 dikurang frekuensi. Oke, kita langsung masukkan sama dengan T pangkat 3 dikurang frekuensi. Oke, setelah itu kita drag seperti ini. Nah, nilai T itu apa? Nilai T itu adalah total dari nilai T pangkat 3 dikurangi T. Jadi langsung saja sum, terus kita drag sampai sini. Nah, kita dapatkan totalnya. Nah, oke, setelah kita sudah menemukan, kita sudah mengidentifikasi dari nilai-nilai angka sama ini, kemudian kita langsung berlanjut untuk menentukan faktor koreksi. Nah, untuk faktor koreksi itu ada rumusnya, di mana rumusnya itu adalah sama dengan 1 dikurangi dalam kurung, jumlah dari frekuensi pangkat 3 dikurangi frekuensi, seperti ini. Lalu kita bagi dengan Oke, kita lanjut. Jadi untuk menentukan faktor koreksi ini kita menggunakan rumus sama dengan 1 dikurang dalam kurung S32 ini total dari frekuensi pangkat 3 dikurangi frekuensi dibagi dengan N besar. Nah, N besar itu apa? Jadi N besar itu adalah kalau kita lihat di sini kan tadi apa namanya? Di sini ada 25 responden kan. Nah, jadi 25 responden ini 25 dikali jumlah perlakuan yang dilakukan, yaitu ada 4 perlakuan ya, A, B, C, D. Nah, jadi 25 dikali 4 itu 100. Langsung aja S32 dibagi 100, kita pangkatkan dulu, kita pangkatkan 3, kemudian kita kurangi dengan jumlah data yang ada, yaitu tadi 25 dikali 4, yaitu ada 100. Kemudian kita enter. Nah, kita dapatkan nilai dari faktor koreksinya, yaitu 100,999,8. Oke, kemudian kita lanjutkan kembali, tapi sebelumnya ralat untuk faktor koreksi tadi nilainya itu adalah 0,999,808. Oke, kalau begitu setelah kita menentukan faktor koreksi, kita lanjut untuk menentukan faktor kondisi. Nah, untuk faktor kondisi sendiri, kita bisa menggunakan rumus, yaitu sama dengan dalam kurung 12 dibagi, lalu kurung buka, jumlah dari respondennya yaitu ada 25, kemudian kita kalikan dengan jumlah perlakuannya itu tadi ada 4, tutup kurung, kemudian kita kalikan lagi dengan jumlah perlakuan ditambah 1, berarti 4 tambah 1 tadi 5, kemudian kita tutup kurung, lalu kita kalikan kembali dengan jumlah dari total kuadrat yang ada di sini, seperti ini. Kemudian kita tutup kurung terlebih dahulu. Setelah itu kita kurangi dengan buka kurung lagi. 25 kita kalikan, jumlah responden tadi kita kalikan dengan 3. Berarti 25 dikali 3 itu 75. Lalu kita kali dengan jumlah perlakuan ditambah 1. Berarti 4 tambah 1 tadi 5. Seperti ini, tutup kurung, lalu kita enter. Nah, kita dapatkan hasilnya 22,33,2 seperti ini. Nah, untuk menentukan XR kuadrat koreksi, kita bisa menggunakan rumus yang ada di sini, yaitu XR kuadrat dibagi dengan FK atau faktor koreksi. Berarti sama dengan ini, XR kuadrat kita bagi dengan ini ya, faktor koreksi, enter. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi menentukan tabel 5% dengan menggunakan rumus CHIS INFRT seperti ini dalam kurung. Probability-nya itu kita menggunakan 0,05, lalu titik koma. Nah, untuk nilai yang ini kita menggunakan nilai dari jumlah perlakuan yaitu 4 kita kurangi dengan angka 1 yaitu 3. Enter. Nah, setelah itu
Setelah kita menentukan nilai dari faktor kondisi, kita perlu melihat terlebih dahulu perbandingan dari nilai XR kuadrat dengan tabel 5%. Apabila XR kuadrat ini nilainya itu lebih besar dari tabel 5% ini, berarti kita bisa mengetahui satu hal bahwa perlakuan yang ada di sini itu memiliki perbedaan yang nyata. Nah, kalau misalkan ada perbedaan nyata itu, kita bisa melanjutkan olah data kita hingga ke bawah. Tapi kalau misalkan ternyata XR kuadratnya itu lebih kecil dari tabel 5%, berarti itu tidak ditemukan perbedaan nyata dan kita tidak perlu melanjutkan olah data kita. Nah, kalau misalkan kita lihat dari perhitungan yang ada di sini, XR kuadrat itu kita dapatkan 22,332. Sedangkan tabel 5%-nya kita dapatkan 7,814 sekian. Berarti di sini kalau kita bandingkan, nilai XR kuadratnya itu masih lebih besar dari tabel 5%. Berarti seperti yang disimpulkan di sini, terdapat perbedaan nyata, berarti kita bisa melanjutkan olah data ini untuk menentukan tabel yang ada di bawah ini, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Kemudian kita mencari nilai perbandingan ganda atau nilai Z. Nah, untuk kolom pertama Z1, kita bisa langsung menggunakan rumus yang ada di sini ya. Nah, kita langsung kita cantumkan aja. Jadi untuk nilai Z1 itu sama dengan A atau alfa, itu tuh artinya adalah probabilitas yang kita gunakan, yaitu tadi 0,05 ya. Terus kita bagi dengan K. Nah, K itu apa? K itu adalah banyak perlakuan, di mana tadi kan perlakuan yang dipakai itu ada 4 ya. Berarti 4, terus kita kali dalam kurung 4 dikurangi 1. Sorry. Oke, kita enter. Nah, selanjutnya kita cari nilai Z2 sama dengan, oke, untuk nilai Z2 kita bisa menggunakan rumus sama dengan norms INV seperti ini, dalam kurung kita masukkan nilai Z1. Kemudian enter. Sebentar. Bisa kita langsung masukkan rumus norms INV dalam kurung nilai dari Z1 yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian enter. Nah, untuk menentukan nilai yang bawahnya lagi, Z3, kita bisa menggunakan rumus sama dengan SQRT dalam kurung 2 kali jumlah responden yaitu 25, tadi dikalikan dengan jumlah perlakuan yaitu 4. Kemudian kita kalikan kembali, buka kurung, yaitu jumlah perlakuan 4 ditambah dengan 1. Oke, kita dapatkan nilainya yaitu 22,36. Nah, untuk nilai dari Z ketiga ini, setelah kita hitung rumus ini, jangan lupa untuk kita bagi dengan 6. Bagi 6. Oke, nah kita lanjut ke hasil akhir. Hasil akhir itu kita bisa menggunakan rumus ABS dalam kurung nilai Z3 ini kita kalikan dengan nilai Z2. Enter. Oke, setelah kita mencari perbandingan bergandanya, kita bisa lanjut untuk mengisi tabel notasi. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk mengisi tabel notasi di sini di bagian perlakuan kita masukkan terlebih dahulu notasi dari setiap perlakuannya. Ada A, B, C, dan juga D. Untuk totalnya itu kita mencantumkan dari nilai total yang tadi sudah kita tentukan di sini ya, di tabel yang ini. Oke, berarti kalau untuk perlakuan A itu totalnya ada 52,5, kemudian yang B itu ada 74,5, lalu untuk perlakuan C itu ada 80, dan perlakuan D ada 43.
Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini kan totalnya itu belum, diurutkan dari yang terkecil ke besar. Jadi, untuk kolom perlakuan dan total, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pilih sort and filter, lalu kita pilih yang custom sort, lalu di sini di bagian kolom yang sort by kita masukkan total. Lalu untuk ordernya itu smallest to largest, kita enter. Nah, ini sudah diurutkan dari yang terkecil ke besar. Nah ini sebenarnya harusnya itu kosong dulu, jadi kita yang isi sendiri, di mana di tabel yang ini kita isi notasi D, A, kemudian D, seperti ini. Nah, untuk tabel yang kosong ini kita isi dengan apa? Kita isi dengan nilai dari hasil akhir. Oke, nah untuk menentukan notasi akhirnya, kita perlu untuk mengisi nilai yang ada di sini. Nah, kalau misalkan kita mulai dari sini, notasi D terhadap D itu kan nggak ada perbandingannya kan, atau nggak ada nilai yang bisa kita kurangi kan, jadi kita strip aja. Nah, kita lanjut lagi dengan notasi A ke D itu juga nggak ada ya, karena kalau misalkan kalian lihat di sini, di bagian perlakuan ini, D dulu baru A, bukan A dulu baru D. Jadi ini juga kita strip aja. Lalu untuk yang ini, B terhadap D. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini, B terhadap D itu kan ada ya. Oke, maaf untuk yang B ini sendiri juga belum ada, masih strip ya. Karena kalau kita lihat di sini, B terhadap A itu masih jauh lebih kecil daripada nilai B. Jadi kalau misalkan kita kurang, itu nggak mendapatkan hasil sisa, justru malah minus kayak gitu. Jadi tetap kita strip aja. Lalu kita lanjut lagi ke sini, D terhadap A. Nah, di sini juga belum ada ya, karena nilainya masih lebih besar dari D. Oke, untuk maaf ya nilai ini ada ya. Jadi kita langsung isi aja 52,5 ini kita kurangi dengan nilai D-nya yaitu 43. Nah, kita lanjut lagi ke sini A terhadap A itu juga belum ada. Terus yang ini B terhadap A. Oke, nah di sini ada ya B terhadap A berarti sama dengan 74,5 kita kurangi dengan 52,5. Oke. Oke, kita lanjut lagi. B terhadap D, di sini berarti 74,5 kita kurangi dengan 43. Oke, lalu kita lanjut lagi ke sini. A terhadap B. Nah, di sini juga ada ya. Berarti di sini 74,5 kita kurangi dengan 52,5. B terhadap B itu tidak ada. Lalu yang di sini D terhadap C, di sini ada ya 80. 80 dikurangi dengan 43. Oke, kita lanjut lagi ke sini. A terhadap C di sini juga ada sama dengan 80 kita kurangi dengan 52,5. Nah, kita lanjut lagi di sini B. Di sini ada ya 80. Yang ini nilai ini dikurangi dengan 74,5. Oke, nah kita sudah dapatkan nilai-nilai selisih dari setiap perlakuan ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan notasi. Nah, untuk menentukan notasi, kita bisa bandingkan nilai selisih ini dengan hasil akhir yang ada di sini. Nah, yang pertama itu, karena di sini belum ada nilai yang bisa kita bandingkan dengan hasil akhir di sini, jadi notasinya itu kita bisa masukkan notasi A terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, kemudian dari sini, karena belum ada perbedaan nyata yang terjadi, jadi kita bisa membandingkan nilai selisih yang ini terhadap hasil akhir itu kita mulai dari sini dulu. Jadi kita turun ke bawah seperti ini. 9,5 jika kita bandingkan dengan 24,8 itu berarti 9,5 masih lebih kecil ya. Berarti di sini itu masih belum ada perbedaan nyata yang terjadi. Jadi notasinya itu masih A. Karena belum ada perbedaan nyata yang terjadi, kita turun lagi ke bawah, yaitu 31,5 kita bandingkan dengan 24,08. Di sini 31,5-nya lebih besar. Berarti di sini ada perbedaan nyata yang terjadi, di mana berarti notasi di sini pun juga berubah ya, dari A menjadi B. Nah, karena ada notasi yang berubah, jadi kita melakukan perbandingannya itu tidak di bawah sini, tapi kita bergeser ke
kanan, yaitu 27,5. Nah, ternyata 27,5 ini masih lebih besar dari 24,08. Berarti di sini pun juga ada perbedaan nyata yang terjadi. Jadi kita ubah notasinya menjadi C. Seperti itu. Nah, kita jangan lewatkan terlebih dahulu, tapi kita lihat di sini apakah di antara notasi-notasi ini adakah irisan yang terjadi kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini kan eh, untuk, bagian notasi yang ini itu kan, belum ada perbedaan nyata yang terjadi ya, karena kan 9,5 dibandingkan dengan 24 kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat di notasi yang berubah ini, di mana A ke B kan berarti di sini ada perbedaan nyata kan, di mana perbandingan yang kita gunakan itu kan tadi yang ini kan. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita geser lagi ke sini, angka 22 itu kan sebenarnya masih lebih kecil dari 24,08 kan. Berarti sebenarnya di sini, kita bisa simpulkan bahwa meskipun A dan B ini mereka memiliki perbedaan nyata, tapi sebenarnya datanya itu tuh atau penilaiannya itu masih beririsan. Jadi sebenarnya notasi B ini tuh kita bisa tambahkan di depannya itu A seperti ini. Kayak gitu, seperti yang lihat di keterangan ini, A ke B itu terdapat perbedaan nyata. Tapi kalau kita cek, kita geser lagi ke nilai di sampingnya, angka 22 itu ternyata masih lebih kecil dari 24. Jadi sebenarnya meskipun A dan B ada perbedaan nyata, tapi mereka itu sebenarnya masih beririsan, seperti itu. Nah, kita cek lagi, tadi kan dari notasi B itu kan pas kita turunkan itu ada perbedaan nyata menjadi notasi C kan. Nah, kita cek lagi sama seperti pada notasi A dan B yang tadi. Karena yang kita gunakan itu adalah 37 ya tadi, 37 yang ini. Nah, kalau misalkan oh sorry, tadi yang kita gunakan itu yang ini ya, 27,5 karena kan di sini ada perbedaan nyata kan. Jadi kita geser ke sini. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, kita geser lagi, angkanya itu 5,5, di mana 5,5 ini pasti lebih kecil dari nilai hasil akhir ya, 24,08. Berarti sama seperti notasi A dan B ini, berarti pada B dan C itu ada perbedaan nyata yang terjadi, tapi sebenarnya mereka itu masih beririsan. Berarti di notasi yang C ini kita bisa tambahkan notasi B seperti ini. Oke, ini ya, B dan C terdapat perbedaan nyata, tapi pada saat kita cek, kita geser ke sini, ternyata mereka masih beririsan. Jadi, notasinya kita bisa ubah seperti ini. Oke, setelah kita mendapatkan notasinya, nah di sini kita udah bisa nih memberikan kesimpulan terhadap apa yang tadi di tujuan awal kita cari. Apakah dari penilaian ke-25 responden ini terdapat perbedaan nyata untuk kita menentukan pengaruh dari keempat perlakuan penambahan tepung daging ikan nila ini. Nah, untuk kesimpulannya sendiri itu kita bisa bahas satu persatu melalui notasi yang ada. Oke, nah untuk perlakuannya sendiri di sini kita itu bisa, untuk kesimpulannya maaf, ini kita bisa, menarik kesimpulan itu dari 3 poin. Yang pertama itu adalah, dari poin pertama itu statistika, di mana di sini kita bahas, maksud dari setiap notasi yang sudah kita dapatkan ini. Di mana kalau kita lihat di sini, perlakuan A itu dengan perlakuan B dan D itu tidak berbeda nyata. Kenapa? Karena kalau misalkan kita cek di sini, perlakuan A, A, B, dan D di sini masih memiliki notasi yang sama, yaitu ada notasi A-nya. Berarti sebenarnya dari perlakuan A, B, dan D ini mereka tidak terlalu berbeda nyata seperti itu, tapi masih ada irisannya. Tapi perlakuan A, B, dan D ini itu jelas berbeda nyata dengan perlakuan C, karena di sini kalau kalian lihat di perlakuan C notasinya udah beda ya dengan perlakuan D, A, sama B kayak gitu. Nah, terus kita bahas lagi untuk perlakuan yang B. Di sini perlakuan B itu sudah jelas tidak berbeda nyata dengan A ya. Tadi kan kita sudah bahas di poin yang ini. Tapi perlakuan B itu juga tidak berbeda nyata dengan perlakuan C. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, perlakuan B dan C itu ada notasi yang sama, yaitu notasi B. Berarti kan di sini perlakuan B dan C itu mereka masih saling beririsan seperti itu. Tapi perlakuan perlakuan B itu sudah jelas berbeda nyata dengan perlakuan yang D. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk perlakuan C itu sudah jelas tidak berbeda nyata dengan perlakuan B karena terdapat notasi C ya di sini. Tapi perlakuan C ini
sudah pasti berbeda nyata dengan perlakuan A dan D. Kenapa? Karena A dan D itu notasinya A, sedangkan di sini perlakuan C itu tidak ada notasi A-nya. Jadi udah jelas, perlakuan C itu udah pasti berbeda nyata dengan perlakuan D dan A. Nah, untuk perlakuan D sendiri itu tidak berbeda nyata dengan perlakuan A. Kenapa? Karena terdapat notasi A-nya, tapi sudah jelas berbeda nyata dengan perlakuan B dan C. Jadi kita bisa menentukan perbedaan nyata di antara setiap perlakuan ini dengan melihat notasi yang sudah kita dapatkan. Oke. Nah, kemudian kita bisa tarik kesimpulan melalui penelitian. Nah, jadi di sini kita bisa ketahui bahwa perlakuan terbaik adalah penambahan daging ikan nila sebanyak 100 sampai 150 gram, di mana 100 sampai 150 gram ini kalau kita lihat itu berarti ada di perlakuan B dan C ya, kayak gitu. Itu adalah perlakuan yang terbaik. Nah, untuk saran yang bisa dilakukan adalah perlakuan paling murah dan efektif yang dapat digunakan adalah penambahan tepung ikan nila sebanyak 100 gram. Oke, seperti itu. Baik, sekian dari saya untuk penjelasan mengenai olah data berdasarkan uji Friedman. Mohon maaf apabila tadi ada, kesalahan atau mungkin penjelasan yang, kurang, sekiranya biar video ini bisa, memberikan manfaat untuk kalian semua. Terima kasih banyak.